Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Valencia Vidadari dengan NIM 122230122 dari kelas RB Penilaian Lahan dan Properti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai investasi. Investasi adalah suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Jenis investasi yang dilindungi negara saat ini: 1. Deposito bank, 2. Obligasi pemerintah, 3. Reksadana, 4. Program penswastaan, 5. Asuransi deposito. Keuntungan dan kerugian investasi. Pertama, keuntungan, yaitu menghasilkan keuntungan yang signifikan dari waktu ke waktu. Kedua, dapat menghasilkan keuntungan untuk dijadikan penghasilan tetap. Ketiga, mendapatkan manfaat fisikal seperti potongan pajak atas penghasilan investasi tertentu. Keempat, membantu melindungi nilai kekayaan dari inflasi. Dan yang terakhir, menambah wawasan dan pengalaman mengenai investasi. Selanjutnya yaitu ada kerugian. Yang pertama, semua investasi memiliki resiko kehilangan modal. 2. Nilai investasi dapat turun sesuai dengan volatilitas pasar. Dan yang terakhir, adanya pengurangan biaya pada saat pengembalian investasi. Kira-kira yang cocok profil risiko pada saya adalah investor konservatif, yaitu berinvestasi yang cenderung stabil dengan profil risiko yang rendah. Ini sangat cocok seperti saya sebagai pemula jika ingin melakukan investasi, karena menghindari risiko yang tinggi walaupun keuntungan yang didapatkan akan kecil. Selanjutnya ada investasi properti. Yang pertama, rumah tinggal. Rumah dapat dijadikan investasi karena dapat disewakan atau dijual kembali. Kedua, ada properti komersial yang termasuk di dalamnya ada ruko, pusat perbelanjaan, apartemen, perkantoran, dan lain-lain. Ketiga, ada properti pariwisata yang termasuk ke dalamnya ada villa, resort, dan properti liburan lainnya, di mana dapat menghasilkan pendapatan dari penyewaan. Keempat, ada properti industri, yaitu ada pabrik, gudang, atau fasilitas produksi lainnya yang bisa menjadi pilihan investasi untuk pendapatan pasif. Kelima, ada real estate investment trust. Investasi ini adalah di mana seseorang membeli saham dalam perusahaan yang memiliki portofolio properti komersial. Terakhir, ada crowdfunding properti. Melalui platform crowdfunding, kita dapat berinvestasi dalam properti bersama dengan investor lainnya. Investasi properti. Selain beli properti, kira-kira investasi properti apa yang dapat saya lakukan? Menurut saya, investasi yang dapat saya lakukan yaitu reksadana. Reksadana adalah investasi yang dapat dilakukan dengan modal yang kecil. Keuntungan yang akan didapatkan juga cukup menjanjikan. Meskipun mendapatkan keuntungan yang cukup besar, investasi ini bergantung pada harga instrumen di pasar uang. Jika turun, maka modal kita pun akan berkurang.